Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fit tarini amin ya rabbal alamin. Suratun Nuri tawigiku mertelake surat An-Nur. Madaniyatun utawi surat An-Nur iku surat kang bangsa tumurun ing dalam kota Madinah. Wa ya utawi surat An-Nur iku sintani au arbaun loro utawa papat wasitu nalan swida apane ayatan ayatnya ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 64. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nur ayat 1. Hadhihi suratun, hadhihi utawi ikilah ma fi ilmillah tang sawine jenengan tingali. Hadhihi utawi ikilah ma fi ilmillah. Jadi niki isim isyarah niki muannas tapi marji'nya ma fi ilmillah niki secara lafaz mudzakkar tapi dimuannaskan niki sering didawakan kalian Mbah Yaidah ngeten niki jenenge dimuannaskan bi'tibaril khabar. Napa dimuannaskan bi'tibaril khabar, bukan hadza tapi hadhihi, padahal marji'nya ma fi ilmillah. Hadza utawi ikilah ma fi ilmillah, hadhihi utawi ikilah ma fi ilmillah dimuannaskan karena melihat napa? Bi'tibaril khabar, karena melihat khabarnya. Khabarnya kan berupa suratun muannas. Berarti ya memang dimuannaskan hadhihinya bi'tibaril khabar. Itu boleh secara hukum nahwunya. Hadhihi utawi ikilah ma fi ilmillah iku suratun surat anzalnaha kang wis nurunake sapa ingsun ing surat wa faradnaha lan wis majibake sapa ingsun ing surat mukhaffafatan hale kang den takhfif apa wa faradnaha wa musyaddadatan lan hale kang den tasydid apa wa faradnaha. Terus faradnaha tawi faradnaha likasratil mafrudi krono arae akeh barang kang den farduake, barang kang den farduake, barang kang den wajibake fiha ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim surah ya ing dalem surah wa anzalna lan nurunake sapa ingsun fiha ing dalem surah ayatin ing pira-pira ayatin ing pira-pira ayat bayyinatin kang pertela apa ayat wadihati dilalati kang pertelo pira-pira barang kang nuduhake to kang pertelo pira-pira oleh nuduhake la'allakum tadzakkarun, la'allakum nomno sira kabeh iku tadzakkaruna tadzakkaruna ngoten bi idghami ta'i asaniyati fidal iku tadzakkaruna padha angen-angen utawa ngalap perkeling sapa sira kabeh bi idghami ta'i kan gitu homake ing ta asaniyati kang kaping pindho fidal ing dalem tadzakkarun tatta'izuna tegese ngalap perkeling sapa sira kabeh. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. An-Nur ayat 2, surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu utawi wong wadon kang zina. Az-zaniyatu utawi wong wadon kang zina, az-zani lan wong lanang kang zina. Ai ghairul muhsanaini harakate. Ai ghairul muhsanaini kang ora muhsan karone. Nah, maknane dijelasaken ghairul muhsanaini kang
durung rabi karone, belum pernah menikah sama sekali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim li rajmihima krana den ranjami muhsanaini bisunnati kelawan dalil sunnah wa al utawi al awas sampai keliru marjana nggih li rajmihima krana arai den ranjami muhsanaini kadek hoiru langsung muhsanaini bisunnati kelawan dalil hadis wa al utawi al fima ing dalam parang dikira kang wis tentu apa mausulatun al mausulah azaniyatu azani niku wa huwa mubtadaun wa lishibi bi syarti dakhat al fa'u fi khabarihi wa huwa utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim al itu mubtadaun dan mubtada wali shibhihi lan krana are sarupane al bisyarti kalam syarat dakhlak mongko manjing abu alfa ufa fi khabari ing dalam khabari mubtada wa utawi khabar iku fajlidu lafaz fajlidu lafaz fajlidu ya Allah ya Rabbi ya Karim fajlidu lafaz fajlidu mongko padha njilita ta nyambu sapa sira kabeh padha mecu ta sapa sira kabeh kula wahidin ing saben-saben suwiji min huma sangking karone azaniyatu azani mi'ata jaldatin kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim mi'ata jaldatin kelawan 100 pukulan 100 cambukan ayadhar batin kelawan 100 cambukan yuqalu den ngendikaake apa jaladahu lafaz jaladahu maknane napa daraba jildahu tegese daraba tegese mukul sapa sahas jildahu ing kulite akhir ngoten to ghair jildahu ing kulite ghair wa yuzatu ala dzalika bisunnati tagribu amin wa yuzatu lan den tambahake ala dzalika ing atase mungkon-mungkon jildu mungkon jildu mi'at ing atase madhkur min mi'ati jaldah langsung mawon madhkur min mi'ati jaldah bisanati kelawan dalil hadis ya Allah ya Rabbi ya Karim kelawan dalil hadis dan tambah apa taghribu amin ngasingake ing dalem mangsa setahun lawar raqiku utawi raqiq iku alan niswi ing atase separuh mimma saking barang dikira kang musten tutur apa ma kalau budak itu hukumannya separuhnya hukuman yang berlaku bagi orang yang merdeka wala ta'khudkum lan aja ngalap ing sira kabeh bima kelawan karone azaniyatu wazani apa ra'fatun rasa welas fi dinillahi dalam hukumi Allah ay hukmihi wis ing dalam hukumi Allah bi antat seruku kamare yen to ninggal sapa sira kabeh syai'an ing suci-wici min haddihima saking hukuman hate azaniyatu wazani ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh kudu minuna padha iman sapa sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan kelawan dina al akhir kang akhir ya Allah ya Rabbi ya Karim ayyaumil ba'si tegese dinane tentangaken saking kubur fi hadza iku ing dalam ikilah ayat ing kuntum niki ing bentuk nabilah tahridun utawi ngegerei alama ing atase barang kila kang den ngendikake apa ya Allah alama ing atase barang qabla syarti tetapi dalam sadurunge syarat-syarate ing kuntum saderenge rupane wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah
wa huwa jawabu wa huwa utawi ma qabla syarti iku jawabu jawab syarat au dalun utawa kang nuduhake Allah jawabi ing atase jawab syarat wal yashhad adzabahuma wal yashhad lan becik nakseni melihat adzabahuma ing siksane ing nyiksa ing azaniyatu wazani ayat cerita tegese pemukul penyambuk sapa taifatan sak golongan sak pontok minal mukminina saking wong kang mukmin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kila den ngendikake apa salah satun dawuh salah satun utawi taifah iku wong telu lan den ngendikake apa arbaatun dawuh arbaatun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim taifatun iku wong papat adada syuhudi zina kang dadi hitungane pira-pira saksine zina bon samenten mawon dados niki pun bolak-balik kula aturaken samangke awak dhewe niki membahas sing jenenge surat An-Nur. Surat An-Nur niki merupakan surat yang tidak kalah pentingnya bahkan sangat relate untuk dipelajari kaula muda, bahkan bukan hanya kaula muda untuk zaman sekarang tapi juga para setiap perempuan dan juga orang-orang pada zaman sekarang. Hari ini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim suratun Nur. Ini namanya surat An-Nur. Surat An-Nur itu merupakan surat yang ke-24 di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nur juga disebut dengan surat An-Nur itu alasannya sumyat bidzalik lidzikrin nuri fiha, karena disebutkannya yang namanya An-Nur atau cahaya di dalamnya. Itu namanya An-Nur. Ini bolak-balik ya didawahkan disampaikan kalian Syekh Muhammad Asy'arawi. An-Nur itu apa sih? Cahaya itu bagaimana sih? Cahaya itu adalah sebuah penerangan yang ada yang mana dengan cahaya tersebut seorang manusia bisa melihat. Itu namanya An-Nur. Yes, jadi itu keistimewaan dari yang namanya cahaya. Orang kalau dalam kegelapan, orang kalau dalam posisi gelap, nggak ada cahaya, orang nggak bisa melihat. Tapi kalau orang itu ada cahaya, orang itu bisa melihat. Lano, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangri kita ngendikaaken idzan yu'rafu an-nuru bi khasyati wa alladhi yaj'alu laka qudratan ala antara al-mar'iyat. Keistimewaannya An-Nur cahaya yaitu kamu bisa menggunakannya untuk bisa melihat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bidalili anha in kanat fi dzulmatin la taraha. Kalau kita dalam kondisi kegelapan kita sama sekali nggak bisa melihat apa-apa. Ini bedanya penglihatan kita dengan penglihatannya Allah Ta'ala. Kalau penglihatan kita itu terbatas, tapi kalau penglihatannya Allah Ta'ala sama sekali tidak terbatas. Kalau dalam kitab tauhidnya kan dikatakan bahkan Allah Ta'ala itu maha melihat terhadap semut hitam yang terletak pada batu hitam yang besar yang berada di waktu kegelapan malam yang sangat. Itu Allah Ta'ala juga masih maha melihat. Lewat deh, yes raketok. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga kesimpulannya dari pembahasan An-Nur ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim, An-Nur itu kemarin pun bolak-balik dikatakan bahwa kebanyakan para manusia itu meyakini bahwa manusia itu bisa melihat sesuatu itu sebab adanya pancaran cahaya dari mata. Makanya ini pembahasan sains ini bolak-balik dibahas oleh Syekh Muhammad Asy'arawi. Dalam ilmu sainsnya kita di kelas 6 itu tuh kita diajari bahwa manusia itu bisa melihat gara-gara adanya pancaran cahaya dari mata. Nah, sehingga datanglah seorang al-mufakkir, al-alim al-islami, seorang cendekiawan Islam yang bernama Hasan bin Haisam dan membatalkan dan membantah pemahaman ini. Dan beliau membantahnya dengan cara bahwa cahaya itu datang dari perkara yang dilihat menuju mata, bukan datangnya cahaya itu dari mata menuju perkara yang
lihat. Terbukti apa? Kalau kondisinya kamu sedang berdiri di tempat yang padang, yang bercahaya, kemudian kamu ingin melihat di tempat yang gelap, kamu nggak bisa melihat. Paham? Kayak kamu ini ya, nang di tempat yang padang kayak ini. Kemudian kamu ingin melihat di seberang sana yang posisinya itu gelap. Maka kalau seperti itu disimpulkan bahwa nggak bisa, berarti diyakini bahwa matalah yang memancarkan cahaya kepada perkara yang dilihat itu salah. Yang ada justru sebaliknya, manusia walaupun dalam kondisi di tempat yang gelap bisa melihat di tempat yang di situ itu padang atau bercahaya. Pun niki pun bolak-balik di materakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Inilah yang difahami oleh beliau dari ayat wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan, dan aku jadikan tandanya siang adalah bisa membuat melihat. Siang itu bisa menjadi tempatnya melihat karena pada waktu siang itu penuh dengan cahaya matahari. Sehingga permasalahannya itu bukan pada matanya, tapi pada kondisi tempatnya. Jadi ono pembahasan secara sains mengatakan bahwa manusia melihat gara-gara adanya pancaran cahaya dari mata menuju ke tempat yang dilihat, perkara yang dilihat itu salah. Yang ada justru malah sebaliknya, pancaran cahaya kepada perkara yang dilihat terpancar kepada mata. Niku pun bolak-balik dibahas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Oleh karena itu apa manfaat daripada cahaya? Ma naf'u hadan nuri al-hissi lil insan al-khalifah fil ard anta hina tara al-asya tata'amalu ma'ha ta'amulan yu'ti khairaha wa yakufu anka syarraha walau lam tara al-asya ma amkanaka at-ta'amul ma'aha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya tentunya yang namanya cahaya ini sangat bermanfaat bagi seorang manusia untuk melihat, sehingga ketika manusia itu bisa melihat, bisa melakukan segala aktivitasnya, yang baik bisa dilanjutkan, yang buruk bisa digagalkan. Bon, kita lanjutkan ngriki ngaten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim niki yang namanya cahaya dilanjutkan oleh beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh Tengriki ngendika akan wan nasuhina la yujadu an-nur ar-rabbani al-ilahi yasnauna li anfusihim anwaran ala qadri imkanatihim wa bai'atihim bidayatan al-musarrajah wa lab'atal jaz wa kana nas yatafawatuna hatta fi hadhihi ay fi asri al-kahriba wal falor sonat wan niyon wa khilafuhu min wasail idha'ah allati tatafawatu fi anas tafawutan kabiran. Nah, ini tinggal dikatakan kalian yang Mutawalli Asy'arawi, pada waktu manusia itu kehilangan, bahasanya ini sedang tidak menemukan cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu matahari itu bahasa kasar ngomong ngoten. An-nur ar-rabbani, cahaya ilahi. Kalau manusia itu sedang tidak mendapatkan cahaya ilahi berupa sinar matahari, niscaya manusia akan membuat untuk diri mereka sendiri masing-masing cahaya-cahaya buatan. Nah, buat cahaya-cahaya buatan. Contohnya cahaya-cahaya buatan kayak piye? Kayak lampu. Maka kita bisa menemukan kalau para manusia itu sedang membuat cahaya-cahaya buatan untuk mereka sendiri, kamu bisa melihat setiap dari mereka itu berbeda-beda cahayanya. Kayak wong sing suwuge ngono iku yo lampune puwadang, cara bahasane wong Jawa barake nemen. Kamu lek ndelok wong sing gak pati duwe ngono ya lampune setengah remang-remang. Ini kondisi tatkala para manusia itu tidak sedang mendapatkan atau tidak menemukan yang namanya cahaya ilahi berupa matahari, an-nur ar-rabbani al-ilahi. Tapi kalau sudah masuk waktu pagi di mana cahaya ilahi berupa cahaya matahari itu mereka dapatkan,
maka seluruh lampu yang mereka miliki akan mereka matikan. Karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan asupan cahaya secara sama. Maksudnya isu loh Pak, seluruh lampu mati karena mereka sudah mendapatkan cahaya asupan secara rata. Asupan cahaya secara rata. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka yang namanya cahaya itu bukan hanyalah cahaya yang hissi, yang kita lihat ini saja. Tapi cahaya juga ada yang sifatnya cahaya yang maknawi. Nah, bahwa cahaya maknawi. Cahaya maknawi yaitu apa? Cahaya maknawi adalah sebuah manhaj yang Allah Ta'ala sudah berikan, ajarkan, tunjukkan di dalam Al-Quran ini untuk menciptakan cahaya di dalam hati kita. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Dalam ayatnya kurang lebihnya seperti itu. Maka orang yang bisa menjalankan syariat Islam ini secara baik, dia mampu sholat 5 waktu, dia mampu menjalankan semua perintahnya Allah, dia mampu menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, dia di dalam hatinya itu munawwar, hatinya itu penuh dengan yang namanya cahaya. Terasa hatinya sangat padang sekali, bercahaya sekali. Itu untuk menunjukkan bahwa yang namanya cahaya bukanlah cahaya yang bukan hissi saja yang kita lihat saja, tapi cahaya juga ada yang namanya cahaya maknawi. Padha rasane lek awak dhewe iku sumpek wong-wong kae lho sing ora tau salat, uripe penuh dengan masalah, iku rasane atine kayak weteng raine cahayane blas. Pun nggih, mriki ngendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon, kalau lanjutaken malih niki mbahas sing jenenge cahaya niku panjange seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan surat An-Nur seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi, beliau dawuh wa suratun Nur ja'at litahmila nural ma'nawiyat, nural qayyim, nural ta'amul, nural akhlak, nural idarah wa tasarruf. Dan surat An-Nur ini memang datang dalam keadaan mengemban cahaya-cahaya maknawi, mengemban cahaya-cahaya yang caranya seorang manusia ini menghadapi kehidupan, caranya akhlaknya manusia, cahaya akhlaknya manusia. Wa madamallahu ta'ala wada'alana hadha nur fala yasihhu lil bashari ayyada'u li anfusihim qawanina ukhra. Selagi Allah Ta'ala sudah merintahkan, juga mencetakkan untuk kita surat An-Nur sebagai aturan-aturan dalam syariat kita, maka enggak pantas bagi kita nanti untuk membuat aturan-aturan sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan yang mana inti daripada surat An-Nur ini seperti yang dingendikaken bahwa Allah Ta'ala itu menghendaki untuk seluruh para khalifahnya, yakni para manusia selaku khalifahnya Allah Ta'ala di bumi, agar menjadi sosok yang suci, mulia, dan juga menjadi sosok yang agung. Oleh karena itu Allah Ta'ala menciptakan sebuah qawanin, aturan-aturan tertentu, yang mana dari seluruh peraturan ini yang paling penting adalah urusan iltiqaul rajuli wal mar'ati iltiqaan saliman fi wad'in nahari, yaitu napa? Bertemunya seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan pertemuan yang selamat dengan pertemuan yang suci. Ini inti daripada surat An-Nur. Bertemunya seorang laki-laki dengan perempuan dengan pertemuan yang suci, dengan pertemuan yang selamat. Tujuannya nopo dari pertemuan seorang laki-laki dan perempuan ini? Fi wad'in nahari, dalam cahaya siang. Yang ini dikatakan liyuntija an hadzal liqa naslun tahirun jadirun bi khilafatillahi fi ardi, agar terciptanya sebuah keturunan-keturunan yang selamat, keturunan-keturunan yang suci, sehingga menjadi khalifatullah, penggantinya Allah di buminya Allah. Oleh karena itu, lidzalika awwalu ma takallama al-haqqu subhanahu fi hadhihi surah
takallama an mas'alati zina. Oleh karena itu, tatkala Allah Ta'ala itu membahas di dalam awal surat An-Nur, itu Allah Ta'ala yang paling dibahas pertama kali adalah membahas tentang masalah zina. Az-zaniyatu waz-zani. Lah, korelasinya surat An-Nur dengan surat Al-Mu'minun itu sangat erat sekali. Berupa apa? Wal ajib an ta'tiya hadha surah ba'da suratil mu'minun allati qala fi awwaliha qad aflahal mu'minun yang walladzina hum li furujihim hafizun. Sangat tepat sekali tatkala surat An-Nur ini terletak setelahnya surat Al-Mu'minun. Yang mana dalam surat Al-Mu'minun itu di awalnya dingendikakan surat Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun, sungguh sangat bejo, sangat beruntung, sangat bahagia orang-orang mukmin. Yang apa? Salah satu tandanya kemarin disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun, yang mana mereka adalah golongannya orang-orang yang sangat mampu menjaga dengan baik terhadap kemaluan mereka. Lah, sedangkan di awal ayatnya surat An-Nur itu awalnya adalah az-zaniyatu waz-zani, tentang pembahasan seorang laki-laki, seorang perempuan dan juga laki-laki yang berzina. Ini kan sangat sesuai pembahasannya dengan masalah walladzina hum li furujihim hafizun. Sehingga bisa kita simpulkan nafhamu min hadza annahu la yaltaqi rajulun wa imra'atun illa ala nurin minallah wa hudan min syariatihi al-hakimah. Sehingga kita bisa memahami bahwa sesungguhnya tidak boleh terjadi pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan kecuali di atas cahayanya Allah, kecuali di atas petunjuknya Allah Ta'ala dari syariatnya yang begitu indah. Ini gue intinya, karena sebenarnya Allah Ta'ala adalah yang menciptakan manusia, dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap segala yang membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar baik. Ini loh, wa huwa khaliqu dzarratihi wa ya'lamu kaifa tatajassamu hadhihi dzarrat ba'daha min ba'd. Ini loh. Insyaallah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bahas ini kita nih guys, Masya Allah, banyak sekali surat An-Nur nih. Kalau anu mawon nggih teng tafsir riyen mawon mangke ditambahi dengan keterangannya Syekh Mutawalla Syarawi. Kalau lanjutaken riyen teng mriki madaniyatun. Surat An-Nur ini merupakan surat yang madaniyah atau turun di kota Madinah. Yes, wahia isnatani au arba'un wa sittuna ayatan. Masalah jumlah ayatnya ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 64. Pun suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini merupakan surat yang aku turunkan dan aku wajibkan di dalamnya, dan aku turunkan di dalamnya beberapa ayat yang sangat jelas, la'allakum tadhakkarun, barangkali agar kalian semua itu bisa mengambil sebuah pelajaran. Bon, inilah yang dinamakan dengan surat An-Nur. Hadhihi suratun anzalnaha wa faradnaha. Ini merupakan surat yang aku turunkan dan aku wajibkan di dalamnya. Faradnaha itu dalam satu qiraah mukhaffafan dalam keadaan dibaca takhfif, faradnaha langsung. Juga wa musyaddadan juga dibaca tasydid dalam satu qiraah. Jadi faradnaha. Kenapa kok ditasydid? Likas ratil mafrudi fiha. Karena banyaknya hukum-hukum fardu yang disebutkan di dalam surat An-Nur. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat ay wadihatid dilalat, dan aku turunkan di dalamnya ayat-ayat yang sangat jelas, yakni wadihatid dilalat, ayat-ayat yang sangat jelas arti petunjuknya. La'allakum tadhakkarun bi idghamit ta'i asaniyati fi dzali ay tatta'iduna, ya, agar kalian semua itu bisa mengambil sebuah pelajaran dengan diidghamkannya tak yang kedua di dalam dzal, tadzakkarun ay tatta'idun.
Dawuhnya para ulama mengenai tentang surat An-Nur iki rungane tenanan. Oleh karena itu dalam surat An-Nur ini pertama banyak kali dibahas yang namanya dzikru ahkamil afaf, menyebutkan hukum-hukumnya menjaga kesucian diri, kehormatan diri, wasidri menutupi terhadap diri, wa ghairiha minal ahkam ad-diniyah al-mufassalah, dan juga hukum-hukum yang lainnya. Oleh karena itu tengriki tinggi-tinggi Masya Allah, seperti yang tinggi-tinggi kalian beliau. Jadi inti daripada surat An-Nur ini mengajarkan kepada kita semua arti daripada menjaga kehormatan dan kesucian seorang diri. Iki piye? Ngoten lho. Oleh karena itu Sayyidina Umar sampai dawuh ketika beliau itu sampai menulis sebuah surat menuju Kufah, beliau dawuh alimu nisaakum suratan nur, ajarkanlah kepada para perempuan-perempuan kalian surat An-Nur. Perempuan-perempuan kalian, ibu, saudara perempuan, bebek, wes pokoknya perempuan-perempuan yang berada di dalam naungan, berada di dalam hubungan kalian, ajarkan yang namanya surat An-Nur. Dengar iki, bahkan Sayyidah Aisyah pun juga dawuh, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, la tunazzilu an-nisaa fil ghurafi. Jangan kalian posisikan, jangan kalian biarkan seorang perempuan itu hanya berada di dalam kamar. Wong wedok iku aja dijarno meneng nang jerone kamar ndekem ae ranti penggawean. Wala tu'allimuhunna al-kitabah. Jangan kalian ajarkan kepada perempuan itu menulis. Tegas ya beliau, wala tu'allimuhunna al-kitabah. Jangan kalian mengajarkan kepada perempuan itu menulis. Gampangane ngomong, wong wedok iku wis bahasa kasarane ngomong nggih, kalau murati. Nanti kalau ada yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Wong wedok iku gak usah sing pinter sing nemen-nemen mboten penting. Ya penting, cuma kurang begitu penting. Sing paling penting napa wa alimuhunna suratan nur wal ghazal. Ajarkan kepada mereka para perempuan surat An-Nur dan juga al-ghazal atau menganyam sebuah kain. Wong wedok iku sing paling penting iku siji. Duduk sing pinter tenanan ngeten mboten, tapi wong wedok sing paling penting adalah sifat nurutnya dan sifat menjaga terhadap kesuciannya. Iku sing paling penting niku. Paham nggih? Kaya apa wong wedok pinter-pinter dukur sundur langit oleh pinter, tapi tidak mampu menjaga terhadap kehormatannya. Sing bahas ngene iki abot karena zaman kita sekarang nih Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Wes ya, dadi niki, dadi nang mriki dingendikaken wuru ana rek nang perempuan-perempuannya kita ini yang namanya surat An-Nur, karena di dalamnya itu diajarkan yang namanya cara menjaga ahkamil afaf, hukum-hukum dan juga cara-cara menjaga kehormatan dan kesuciannya seseorang. Iki tenanan iki. Kita sedang berada di zaman dimana kehormatan seorang baik laki-laki atau perempuan itu dianggap murah. Cara bahasane awak dhewe saiki ne wong-wong ku padha geleman. Zaman saiki lho padha geleman. Sing lanang ya geleman, sing wedok ya geleman. Iki sing repot. Ono ya kalau zaman dahulu dingendikaken bahwa ini harus diajarkan kepada perempuan terkhusus. Kalau zaman sekarang juga yang laki-laki juga sama, nggak kalah penting. Kita lanjutkan. Banyak hal yang menarik dalam surat ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Langsung surat selanjutnya, ayat yang selanjutnya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Surat An-Nur ayat 2. Ya
Allah ya Rabbi ya Karim. Pertama, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang perempuan yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Hukumannya adalah dicambuk dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan janganlah tersisa, janganlah kalian diambil murad sing gampangnya dan wala ta'khudkum, janganlah ada di dalam hati kalian kepada dua orang tersebut rasa belas kasih di dalam hukumnya Allah jika kalian semua itu beriman terhadap Allah dan juga hari akhir. Wis gak usah seakan belas. Wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah, janganlah sampai menguasai kepada kalian semua rasa kasih sayang kepada keduanya di dalam jalannya Allah, di dalam hukumnya Allah jika kalian benar-benar beriman terhadap Allah Ta'ala. Terakhir, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya kalian semua itu ada segolongan orang dari orang-orang mukmin itu menyaksikan terhadap penyiksaan keduanya. Jadi disiksa, dihukum cambuk 100 kali, itu dianjurkan ada beberapa orang yang melihat. Pun ketika akan ngoten, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pertama, azaniyatu wazani, dijelaskan tentang tafsir Jalalain ini riyen mawon nggih ben mboten kemana-mana dulu. Kita pahami dulu tafsir Jalalainnya. Azaniyatu wazani ay ghairul muhsanaini lirajmihima bisunnati. Hukuman bagi orang yang berzina, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah dicambuk 100 kali. Tapi dicambuk 100 kali ini ghairul muhsanaini, bagi yang belum muhson. Muhson itu apa? Belum menikah secara halal. Wis gampangane ngomong ngoten. Dia belum menikah secara halal. Sehingga kalau hukuman bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah muhson, sama-sama sudah nikahnya, itu bukan dicambuk 100 kali lagi, tapi diranjam. Diranjam itu dibalang, Pak. Sampai nanti bisa lihat di YouTube, hukum ranjam itu kalau nggak salah masih berlaku di Somalia, kalau nggak salah loh ya. Caranya diranjam itu, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah dalam keadaan muhson, dia sudah menikah tapi dia tetap berzina, itu dimasukkan separuh badannya sekian, muncul cuma setengah badan ke atas sampai kepala, itu dikubur di dalam tanah, hanya tersisa dada ke atas, setengah badan ke atas. Kemudian orang-orang melempari dengan batu yang sedang, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, sampai mati. Itu namanya diranjam. Kalau muhson itu ya hukumannya sampai seperti itu, diranjam, bukan lagi dicambuk tapi diranjam. Ngeri banget. Sampai wah ya Allah, akan delok video ini wah mau ngeri, Pak. Jadi benar-benar wis gak iso apa-apa krana tangan ini dicancang, mari dicancang marono dilebokne, dikubur di tanah setengah badan. Sisa dada ke atas sampai kepala ke atas. Marono wong sing hadir nang nyawat iki kabeh. Watu gedene sak bogem-bogem sak ngene. Iki watu sing dianggap sedengan. Ora gede-gede nemen, ora cilik-cilik nemen. Lek sing gowedhe langsung ditumplekne ya langsung mati. Iku kaenaan cara bahasane. Gare cepet mati. Ya ora sing cilik-cilik sakmene. Gare suwe matine saken ya. Jadi dibalangi karo ya Allah waktu sing sedengan-sedengan. Ku diranjam bagi orang yang sudah muhson wis rabi. Nang mriki dilanjutaken ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Wa al fi ma dzukira mausulatun. Al yang ada pada azaniyatu ini merupakan al yang mausulah, yang mana wa huwa mubtadaun sekaligus menjadi mubtada. Wali syibha bisyarti dakhalat al-fa'u fi khabarihi wa huwa fajlidu kulla wahidin. Karena yang namanya alnya itu merupakan al mausul, yang mana al mausul itu memiliki kemiripan dengan syarat. Yang namanya syarat pasti butuh jawab, yang namanya mausul itu pasti butuh terhadap silah. Kan seperti itu ya. Maka karena seperti itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fi'il syarat, fi'il jawab. Maka kalau seperti itu, dalam khobarnya itu masuk yang namanya fajil itu niku. Fajil itu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bon, niki lho Pak, Masya Allah. Ini bahas masalah hukumnya zina. Niki para ulama sampun sepakat bahwa yang namanya zina itu merupakan dosa besar. Niki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya zina itu merupakan dosa besar. Secara definisinya dulu, yang namanya zina itu ya memasukkan kemaluannya seorang laki-laki kepada kemaluannya seorang perempuan di qadri hasyafah, dengan kadar helmnya itu baru dinamakan yang namanya zina, yang nanti ada konsekuensi dicambuk 100 kali atau diranjam tergantung golongannya orang yang mana. Itu definisi yang namanya zina. Dan zina ini merupakan minal kabair, merupakan asabul mubiqat, merupakan dosa yang besar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tendensinya adalah dalam ayat Al-Qur'an dikatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa atsama. Dan lagi dikatakan bukti bahwa yang namanya zina itu merupakan dosa besar. Allah Ta'ala membarengkan yang namanya tindakan zina ini dengan pembahasan menyekutukan Allah, membunuh terhadap nyawa yang terhormat, nyawa yang berharga, ya tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Jadi niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus konsekuensi daripada zina niki ade ben yes belajar lah Pak awake iki ya nuturi awake dhewe, juga nuturi nang wong liya. Nuturi awake dhewe ku dengan arti bagaimana? Mungkin alhamdulillah kita hingga detik ini terjaga cara bahasane ngomong. Tapi perlu kita ketahui betapa mengerikannya yang namanya zina dan juga hukum-hukumnya, agar kita di harapannya di kedepannya nanti kita masih terus terjaga. Dengar iki akan Kanjeng Nabi dawuh, diriwayatkan dari Hudzaifah dari Kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syaran nas ittaqu az-zina, wahai para manusia jauhilah yang namanya zina. Fa inna fihi sitta khisalin, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Karena sesungguhnya di dalam zina ada 6 balasan, ada 6 hukuman, ada 6 siksaan. Yang 3 itu dibayarkan secara kontan di dunia, dan yang 3 lagi itu dibayarkan secara kontan di dalam akhirat. Lalu dengar lagi dilanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, amal lati fid dunya fayadhabu al-baha'u wa yurisu fayutibu al-baha'a wa yurisu al-faqra wa yumkisu al-umrah wa yamkusu al-umrah. Dengar ini akan 3 hal yang menjadi balasan zina di dunia adalah yang pertama, dhahabul baha, hilangnya sebuah ketampanan, keelokan yang ada pada wajah seseorang. Kalian bisa melihat orang itu kalau sampai melakukan zina, hilang dari wajahnya sebuah gak menarik mana, cara bahasa kasar ngomong gak menarik mana, menarik dalam arti sing nyebabno ati iku di cara ndelok niku anteng, cara ndelok niku marem.
Itu bahas masalah menarik yang syahwat dulu ya. Bahas ngono kuwi Pak wong sing akeh iki. Bahkan yang sudah sering kali zina ya tetap mungguhe wong sing atine penuh dengan syahwat sik panggah menarik. Tapi yang dimaksud dengan iki adalah zahabul baha. Fayudhibu al baha, menghilangkan ketenangan yang ada pada muka seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, yurisu al faqr. Zina ini akan menyebabkan seseorang menjadi fakir, melarat. Baik itu dianggap melarat secara dunianya atau melarat secara agamanya. Melarat secara agama hal yang positif. Kalau melarat secara dunia itu juga tidak kalah juga. Wong nyuwun sewu bahasa kasaran ngomong akeh to wong sing takok bahwa lo jare sapa zina ngare melarat delake wong sing bahasa kasaran ngomong menjual harga dirinya wong sugih-sugih cok salah. Bisa dipastikan bahwa uang yang mereka dapatkan sekalipun banyak dalam jangka waktu yang singkat itu merupakan uang yang tidak barokah. Dengan arti uang yang tidak barokah itu akan sangat cepat habis, tidak tahu arahnya kemana. Iya temenan nih kok. Kalau jangan teni dibuktekno, cukup kamu takut nang wong sing wis mari mengalami. Ya, yang kedua yurisu al faqro, yang terakhir wa yang kusu al umroh, mengurangi terhadap umur. Wong lek kepingin matine cepet zina itu. Zina itu nggare wong mati cepet. Lho guys, njen delok dhewe mawon. Dengan realnya pada zaman sekarang banyak pembunuhan-pembunuhan dengan motif sudah pernah berzina. Paham ora Pak? Lek bahasane nang wong kota-kota lho. Mulai ngerti sing jenenge living together. Belum menikah tapi sudah manggon bareng. Wah, banyak sekali kasus pembunuhan gara-gara zina. Mana yang namanya zina itu yang kusual umroh, mengurangi umur. Hari mati cepat. Bahaya, guys. Tadi niku yang 3 kontan di dunia. Adapun 3 yang akhirat yaitu fasuhtullah wa amal lati fil akhirah fasuhtullah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, yaitu akan mendapatkan murkanya Allah. Yang nomor 2 su'ul hisab, ya, mendapatkan hisab yang sangat buruk sekali. Dan yang terakhir adalah azabun nar, siksaan neraka yang tidak satu pun bisa mampu menahannya. Tadi iling-ilingan bahwa yang namanya zina ini akan menyebabkan 6 perkara siksaan, 3 di dunia, 3 di akhirat. 3 yang di dunia yaitu akan menyebabkan hilangnya ketampanan, ketenangan dari wajahnya seseorang yang melakukannya. Yang nomor 2 menyebabkan fakir, menyebabkan miskin agama, miskin dunia. Dan yang nomor 3 akan menyebabkan yang kusual umroh, mengurangi umur. Ya baik gara-gara langsung dipateni itu banyak kan permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Juga dengan nanti bahas masalah penyakitnya nanti dijelaskan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi nanti. Dan yang kalau masalah yang di akhirat, naudzubillahi min dzalik, mendapatkan suhtullah atau murkanya Allah, hisab yang buruk dan juga siksaan neraka. Wes, niku ngoten nggih. Oleh karena itu dihentikan ketika Kanjeng Nabi niku ditangleti ayyudzam bi a'dam indallah. Kanjeng Nabi, dosa apa yang lebih agung, yang sangat dianggap besar di sisinya Allah? Kanjeng Nabi dawuh antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menyekutukan terhadap Allah. Summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Dosa yang sangat besar. Antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Kamu membunuh anakmu dengan alasan khawatir tidak bisa menafkahi. Summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh wa antazniya bihalilati jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Itu termasuk juga dosa yang sangat besar. Artinya zina pun itu juga ada tarafannya. Orang berzina kalau katakan dengan seorang perempuan gadis yang belum punya suami, itu ya dosa gede. Itu ya dosa gede.
Tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu berzina dengan istri orang lain. Itu dosane luwih gede. Bahasa kasarane ngomong ngeten. Kalau seseorang itu berzina dengan perempuan biasa, perempuan yang masih legan, masih lajang, itu ya dosanya dosa zina begitu saja. Tapi kalau sampai berzina dengan istrinya orang lain, itu bukan hanya dia itu menghancurkan, bukan hanya berzina, tapi dia secara tidak langsung menghancurkan peradaban hadharah, napa jenenge peradaban. Karena napa? Yang ketika seorang ibu rumah tangga yang dalam hal ini diajak berzina, dia tidak sedang melakukan hubungan saja, tapi dia sedang menghancurkan yang namanya keluarga, menghancurkan kehidupan seorang suaminya, menghancurkan kehidupan seorang anaknya. Sehingga orang yang berzina dengan istrinya orang lain itu sama halnya menghancurkan peradaban. Wes, gue yang paling parah lah ya, saiki ya parah-parah. Oh no ya, malah seolah-olah malah dianggap hal yang biasa. Naudzubillah min dzalik. Rasa sanggup tuh Pak rasane bahas kayak gini iki Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini hadis-hadisnya. Bahkan yang paling ngeri, kenapa sih awak dhewe sekarang yang paling penting, yang tidak kalah penting untuk kita bahas masalah sing jenenge zina ini agar kita itu terhindar. Kula tasih eling napa sing didhawuhaken kalian yai kula biyen kelas tasih teng Ploso. Teng Ploso niku salah setunggal yai niku asmane Yai Fuad. Yai Fuad niku sering dawuh min alamatis sa'ah matorul mani. Cara bahasanya bilang, saya nggak tahu ini hadis atau insya Allah kalau nggak salah beliau tahu ini salah. Ini hadis, cuma redaksinya kurang lebihnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Min alamatis sa'ah matorul mani, termasuk daripada tandanya kiamat adalah hujan mani, hujan sperma. Dawuhnya beliau, ini merupakan kinayah betapa yang namanya besok mendekati hari kiamat. Ya bahasanya bukan kok hujan mani beneran dari langit, ngeten mboten. Ini merupakan kinayah betapa banyaknya terjadi yang namanya zina. Sampai-sampai diumpamakan, dibahasakan, diredaksikan dengan bahasa matorul mani atau hujan sperma. Wes, iku ngawur ini akhir zaman. Dan sampai ketika akan kalian beliau dalam salah satu hadis saya lupa, besok kalau sudah mendekati hari kiamat orang itu sudah tidak malu-malu lagi untuk melakukan yang namanya zina. Sampai-sampai ketika akan bahkan akan datang hari di mana seorang perempuan itu dizinai di pinggir jalan, bukan hanya oleh satu orang laki-laki tapi banyak orang laki-laki. Dan di zaman kita sekarang kan sudah naudzubillah min dzalik, itu seolah-olah sudah terjadi kan di zaman kita sekarang. Wong yang pacaran mbuh iku nang taman, mbuh nang di gak ono isin-isine blas, gak ono sungkan-sungkane blas, daripada orang-orang yang sudah cara bahasanya halal. Wes niku ngendikaken ngoten teng hadis-hadisnya. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga sebenarnya fungsinya syariat ini apa sih? Kok seolah-olah benar-benar menjadi danger atau peringatan keras bagi kita untuk menjauhi yang namanya zina. Ini sama yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau niku dawuh bahwa dilarangnya zina itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga kesucian yang namanya keturunan, Pak. Ya sebenarnya hikmahnya sangat banyak. Tapi yang paling utama ya salah satunya adalah ini.
untuk menjaga urusan kesucian keturunan. Tengeri kita ngendikaken idan lantas taqima hadil mas'alah illa hina ta'ti al khalifatu wifqa muwasafati rabbi. Yang namanya masalah menjaga kesucian anak turun ini tidak lain tidak bukan tidak bisa terjadi kecuali seorang itu benar-benar melakukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Melakukan dengan dikatakan tentang kitab Burdah nih kalau Pak. Kesucian itu bukan hanya terlahirnya anak dengan menikah, tapi menjaga kesucian masing-masing baik laki-laki ataupun perempuan sebelum nikah itu juga termasuk daripada menjaga kesucian seorang anak. Melana oleh teng tiba ini kan dikatakan wahuma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Dawe Kanjeng Nabi nang tiba dengan dikatakan Kanjeng Nabi niku mufakharah atau berbangga-banggaan bahwa wahuma lam yaltaqiya ala sifahin qat, bahwa kedua orang tuaku itu tidak pernah bertemu dengan atau dalam kondisi berzina sama sekali. Berarti urusan masalah menjaga kesucian itu bukan hanya tatkala orang itu mendapatkan atau membuat proses anaknya ini melalui berzina atau tidak, tapi menjaga kesucian sebelum menikah itu juga termasuk dalam kategori menjaga kesucian anak. Mana Kanjeng Nabi dawuh wa huma lam yaltaqiya ala sifahin kok kamu lek tau maca tibae kados ngoten. Semana tengah dikit yang dikatakan wa ayyal taqiya az-zawjani ala ma syara Allahu fi wad'in nahari la ayyandasa kullu minhum al-akhar fi dhulmatil ismi. Tengah dikit yang dikatakan seorang laki-laki dan perempuan bertemu dalam keadaan sesuai dengan syariatnya Allah, tidak bertemu dalam keadaan dalam kegelapan jahat, dalam kegelapan dosa, sehingga nanti akan terjadi yang namanya tahtalilu bil ansab, nasabnya menjadi campur baur. Bahkan dilanjutkan kalian dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi, beliau dawuh inna min aksa tajaribil hayati alal mar'i ayyashuka fi nisbati waladihi ilaihi. Termasuk hal yang sangat kejam yang didapatkan oleh seorang laki-laki tatkala seorang laki-laki itu meragukan tentang nasabnya anaknya. Itu merupakan kekejaman untuk seorang laki-laki. Bayang nih Pak, ada seorang suami itu meragukan nasabnya seorang anaknya sendiri. Ya Allah, anakku tenan apa ora iki? Delok model-modelnya kok orang mirip. Delok bojone iki model kok ya naudzubillah min dzalik. Kurang bisa menjaga kehormatan. Banyak kan itu terjadi pada zaman kita sekarang. Yang tiba-tiba seorang istri mengakui bahwa anaknya mulai yang pertama sampai yang keberapa itu bukanlah hasil darimu, tapi hasil bersamaan dengan orang lain. Ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi seorang laki-laki. Melana tengeri kita akan wa anta tasilau hadil fikrah. Ya, ini sampai memeras pikirannya seorang laki-laki. Fayuhmilu waladahu wa faldata kabidi, sehingga membuat dia itu menelantarkan anaknya sendiri. Wa yunfikuhuna wa hunaka wa yuhrimuhu ala khilafin nasri at-tahir haitsu yatahallafu al-abu li waladihi wa yujawi'u liyashbi' wa yata'arra liyalbis. Sehingga intinya niki fal haqqu subhanahu yuridu an nasla al mahdun bil abawain fi ubuwatin sahihatin syar'iyyatin wa umumatin sahihatin syar'iyyatin ijtama'a ala nurillah. Orang itu baik seorang yang laki-laki atau seorang perempuan bertemu dalam keadaan sesuai dengan syariatnya Allah, ya, niscaya tidak akan ada di dalam hatinya keraguan-raguan ini anak-anaknya siapa. Karena kalau ada keraguan ini anak-anaknya siapa, ra enak Pak nang atine bapak iki gak enak. Kepingin menafakoi iki rasane kaya dudu anakku, katine membuktikan iya ra iso. Sehingga harapan daripada Allah Ta'ala daripada melarang yang namanya zina adalah menginginkan anak yang benar-benar sangat menyebabkan keharmonisan bagi kedua orang tuanya.
bapak yang menyayangi, dan ibu yang penuh dengan kasih sayang. Ini harapannya seperti itu. Ini loh buktinya. Beliau sampai Syekh Muhammad Al-Asy'ari beliau melanjutkan, kamu bisa membandingkan tentang perempuan yang hamil karena zina dan perempuan yang hamil karena atas dasar pernikahan yang sah, pernikahan yang halal. Kalau perempuan yang hamil atas dasar zina, dia itu penuh dengan rasa sumpah, galau, bingung, kepingin menggugurkan dan seterusnya. Sedangkan kamu bisa melihat seorang perempuan yang hamil dalam keadaan di dalam tali pernikahan yang sah, yang halal, kamu bisa melihat bahwa dia dengan begitu bangganya dengan kehamilannya. Ya berapa? Bersyukur dan juga nopo bangga. Niku beda. Kok ono wong hamil kok dia itu kok ragu-ragu, galau dan seterusnya, gak bangga. Itu tandanya bahwa orang itu sedang hamil yang dalam keadaan karena zina. Sedangkan orang yang hamil atas dasar pernikahan yang halal, dia itu tenang, senang, bersyukur, marangan napa? Kepingin merawat sampai tumbuh besar, dan juga bahkan dia itu at-tafakhur atau membanggakan cerita nang kanca-kanca, alhamdulillah iku aku wis hamil. Berbalik dengan yang sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik. Wes, ana ngriki ngendikaken ngoten. Ini loh yang harus kita jaga. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bahkan penuh dengan kehati-hatian, jokoan aja sampai keguguran. Inilah yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Fallahu yuridu ayyatiya khalifatuhu fi ardihi min ihsabin tahirin ala a'yunin nasi jami'an wa fi nurillahi al-ma'nawi. Maka Allah Ta'ala ingin menghadirkan para khalifahnya, penggantinya di bumi ini dari bercocok tanam yang suci dan sifatnya disaksikan dan diketahui oleh seluruh para manusia. Kabeh wong ngerti bahwa perempuan ini hamil karena dia itu merupakan istrinya ini. Dia itu kehidupannya sangat romantis, semisal begitu ya. Itulah yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, kehidupan yang benar-benar harmonis, kehidupan keluarga yang benar-benar harmonis. Yuridu lizauji ayyatiya minal babi fi dhawi hadan nur la ayyatalassasa minal dhalami min babil hadam. Wes, Masya Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala juga mengancam terhadap tiap-tiap individu yang menentang terhadap manhajnya Allah, bahwa mereka itu sama halnya ingin merusak terhadap kemuliaan khilafah yang Allah Ta'ala inginkan dalam keadaan suci. Dan sama halnya mereka itu mengotori, menajiskan kesucian anak turun. Wa yuhiru as-sudura bil ahqadi wal adawati. Dan sama halnya dia itu akan memunculkan permusuhan-permusuhan. Wes teng mriki ngoten nggih. Molakno Masya Allah. Teng mriki dilanjutakan, oleh karena itu sampean bisa melihat bahwa endingnya yang namanya syariat ini dengan timbulnya yang namanya sebuah hukuman bagi orang yang berzina, itu sama halnya menjaga kemaslahatannya syariat. Iki wis dawa niki benjing pembahasannya di ayat kedua nggih. Ini cukup di ayat yang pertama niki mawon. Niki kita sambung benjing. Pun ngoten mawon benjing azaniyatu wazani. Benjing pembahasannya juga tidak kalah menarik. Kenapa kok yang disebutkan itu malah perempuan dulu? Kan seperti itu ya. Azaniyatu, perempuan yang berzina. Nyapa kok gak sing lanang dhisik? Pun itu pembahasannya benjing. Azaniyatu wazani al ila akhirih, surat An-Nur ayat 2 ila mana wa ta'ala.